Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan sesuatu yang bersifat santai dan ringan, iaitu jujur, dia cinta kamu dan mohon dengarkan pesan ini dari hatinya kerana ada sesuatu yang harus kau pahami. Baik teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan di sini seperti apa energi dia. Seseorang yang menyesali hal-hal yang gagal ia sampaikan kepadamu secara jujur ya. Kita cuba lihatkan. Okey teman-teman, saya belum sempat men-shuffle ya, tetapi kartu ini terbuka menggambarkan energi seseorang yang sebenarnya ada beban. Ada beban, ada kesulitan untuk bersikap jujur dengan kamu atau bersikap berterus terang dengan kamu ya. Nah, ini teman-teman seseorang yang memiliki alasan-alasan yang tertentu yang tidak dia bicarakan kepada kamu. Nah, ada beban yang cukup berat untuk seperti menceritakannya sesuatu yang sesungguhnya dari hatinya. Ini seperti seseorang yang sangat menyayangi kamu, mencintai kamu, tetapi ada beban berat dalam hidupnya. Teman-teman, apakah mungkinnya melalui satu kartu ini sahaja, kalian mungkin kurang lebih ya, bisa menangkap mengapa seseorang ini tidak mahu jujur kepada kamu ya. Okey, kita lihatkan lagi. Seperti apa energi dia? Seseorang yang menyesali hal-hal yang gagal ia sampaikan kepada kamu. Teman-teman, kemunculan death sepertinya menangkap gambaran ataupun menarik energi seseorang daripada masa lalu kalian ya. Seseorang yang boleh dikatakan, kartu ini diletakkan mendampingi kartu Ten of Wands. Maka ini sangat jelas teman-teman ya, orang yang gagal move on walaupun seiring berjalannya waktu masih lagi mengenang kamu ya. Nah, ini teman-teman, mungkin beberapa di antara mereka ini orang masa lalumu. Okey teman-teman, kemunculan Ace of Wands sebagai kartu di tengah. Wow, ini udah jelas banget ya. Walaupun sudah seperti waktu yang sudah berlalu, tetapi perasaan cintanya kepada kamu ini bahkan ya semakin bertumbuh. Teman-teman, beberapa yang lain, jikalau ini tidak menarik energi orang lama, dengan kemunculan Ace of Wands, ini mungkin menarik energi orang baru ya. Maka teman-teman, kamu sesuaikan apakah ini menangkap energi orang lama atau orang baru. Kalian sesuaikan sendiri, perasaan yang masih lagi mencintai kamu, jujur menyayangi kamu. Tetapi teman-teman, ada kegagalan di sini untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya ya, ada beban. Okey teman-teman, kemunculan di Emperor. Kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang kondisinya ini seperti orang yang sangat keras terhadap dirinya sendiri dan agak keras dengan orang sekitarnya. Teman-teman, orang ini jenisnya agak kaku, agak dingin ya, keras kepala, berpegang dengan pendiriannya dan tidak akan mengubah caranya untuk kamu. Dan dia juga orang yang mengalami kesulitan untuk mengekspresikan perasaannya. Maka teman-teman, dengan kemunculan di Emperor, salah satu daripada beban yang perlu ditanggungnya adalah sulit untuk mengekspresikan perasaan cintanya kepada kamu. Dalam arti kata lain teman-teman, orang ini ingin menjadi orang yang romantis tetapi tidak bisa kerana dirinya memang agak kaku, agak dingin dan tidak pandai untuk mengambil hati kamu. Tetapi dengan kemunculan di Emperor, ini kan seorang kaisar yang mempunyai hasrat yang sangat membara. Teman-teman, kartu di Emperor mendampingi Ace of Wands. Walaupun ada kegagalan untuk menunjukkan cintanya kepada kamu, teman-teman, dia tetap mencintaimu. Itu jikalau saya baca dari tadi ya, ke kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ini cara saya membacanya. Maka teman-teman, kalian lihat dengan jelas ya, orang ini memendam perasaan yang cukup mendalam tetapi ada kegagalan untuk menyampaikan cintanya. Okey teman-teman, dengan kemunculan Queen of Wands, wow teman-teman, sosok ini benar-benar mengagumi kamu ya. Saya menangkap gambaran energinya yang jatuh cinta banget, tertarik banget sama penampilan kamu. Menurutnya teman-teman, kamu ini picture perfect ya, sangat sempurna, memenuhi cita rasanya dia dan dia sangat menyukai kepercayaan dirimu, cara kamu membawa diri kamu, bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu berjalan, bahasa tubuhmu, penampilanmu, itu benar-benar menarik hatinya.
Nah, ini teman-teman, saya sempat merasakan kemunculan Queen of Wands dan juga The Emperor. Bukan dia sahaja ya yang agak sulit untuk mengekspresikan perasaannya. Tetapi jikalau kalian perhatikan, ini energi sama-sama keras. Nah, kamu lihat ya, si Queen ini tidak memandang ke arah Emperor ini. Dan bahkan memandang ke arah dirinya sendiri. Yang berarti, artinya apa guys? Sama-sama jual mahal. Sama-sama egonya tinggi. Sama-sama keras kepala. Sama-sama tidak mahu mengalah. Sama-sama ingin mengendalikan situasi. Nah, ini teman-teman yang terjadi, maka ini sangat menyulitkan dia untuk mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya kepada kamu. Kamu di sini juga orang yang boleh dikatakan pandai menjaga diri, pandai menjaga penampilan, tetapi teman-teman, kerana kekuatan kamu di sini, nah itu kepercayaan diri kamu yang tinggi menyulitkan situasinya untuk benar-benar mengekspresikan perasaannya kepada kamu. Jikalau dia melihat kamu sebagai sosok yang kuat, maka sudah pasti ya guys, dia tidak mahu terlihat lemah di mata kamu. Nah, ini sama-sama ingin menang. Nah, teman-teman, ini seperti menarik pasangan yang benar-benar menarik, penampilan yang cantik, penampilan yang tampan ya, sama-sama cantik. Okey teman-teman, under the deck di sini, wow, ini kan seperti sudah energi keterikatan. Seseorang yang memiliki obsesi yang cukup besar. Nah, ini teman-teman sekali lagi ya, perasaan benci tapi sayang. Semakin ingin membenci kamu, semakin mencintaimu. Begitu juga sebaliknya. Maka ada rantai yang mengikat kalian berdua. Teman-teman, kemunculan The Devil ini ya, menggambarkan sifat obsesi seseorang yang sangat menggilai kamu. Tetapi pada waktu yang sama, jikalau digabungkan kartu under the deck dan juga kartu yang pertama. Nah, ini menjelaskan mengapa sosok ini tidak bisa ya seperti benar-benar mengekspresikan perasaannya dengan sejujurnya kepada kamu. Teman-teman, kerana dia lagi terperangkap. Seolah-olah sedang berada di posisi yang boleh dikatakan, nah ini kan dirantai, posisi yang tidak mengizinkan, itu kalian sesuaikan, maka agak sulit untuk mengungkapkan hasrat di hatinya ke kamu. Tetapi kerana ketertarikannya kepada kamu begitu kuatnya, nah ini semakin dia suka, kamu semakin menoleh ke sebelah kanan. Yang berarti, kamu juga bukan mudah untuk didapatkan. Maka ini membuatkan dia menggilai kamu dan ingin memilikimu. Nah, ini teman-teman, kartu The Devil, entah kalian masih bersama ataupun tidak, tetapi teman-teman, beberapa di antara dia ini memiliki sikap ataupun sifat posesif yang agak suka mengontrol, suka mengatur dan ingin kamu menuruti kata-katanya. Nah, ini teman-teman, entah kalian masih bersama atau tidak, tetapi saya merasakan energi yang tetap berjalan ya. Teman-teman, kemunculan The Devil ini menarik zodiak Capricorn dengan sangat kuat. Amazingly, kebelakangan ini ya, saya notice teman-teman ya, saya sempat memperhatikan zodiak Capricorn ini selalu muncul ya dalam pembacaan saya. Maka saya tidak tahu ini menarik energi siapa. Mungkin kamu yang menonton atau seseorang yang berdealing dengan kamu di sini ya, zodiak Capricorn. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi apa yang sangat diinginkan hatinya terhadapmu saat ini. Apa yang sangat diinginkan hatinya ke kamu saat ini, walaupun mungkin dia gagal menunjukkan perasaannya dengan sejujurnya kepada kamu ya. Apa yang sangat dia inginkan dari kamu saat ini? Wow teman-teman, Nine of Swords mendampingi kartu Eight of Wands. Teman-teman, sosok ini seperti sulit tidur malam, ada penyesalan, rasa bersalah terhadap kamu di sini. Kamu sesuaikan. Ini penyesalan terhadap sesuatu yang sudah dia lakukan atau mungkin seseorang yang masih lagi ya membawa rasa bersalah di dalam hatinya sampailah detik ini. Contoh paling mudah, let's say teman-teman, kerana ada beban ini, dia menghindar, hilang-hilangan, lari dari kamu, tidak berdepan dengan kamu, tidak memberikan kamu sebuah kata putus. Maka teman-teman, jikalau dia hilang seperti itu saja, contohnya ya, mungkin pergi begitu sahaja, maka ada penyesalan dan rasa bersalah yang dibawa di hatinya. Sebenarnya, sewaktu dia melakukan ini merupakan beban berat yang terpaksa dilakukannya. Maka ini menjelaskan mengapa dia gagal move on dari kamu. Maka teman-teman, kalian sesuaikan apakah dia sedang menyesal, apakah dia merasa bersalah, atau mungkin ada sedikit ketakutan di sini. Nah ini teman-teman ya, perasaannya
kepada kamu saat ini ya. Jikalau bertanyakan apa yang diinginkan hatinya, sudah pasti teman-teman berkaitan dengan penyesalan dan rasa bersalah. Saya menangkap gambaran orang yang ingin merilis ya, melepaskan penyesalan, rasa bersalah ini dari hatinya. Itu yang diinginkannya. Maka teman-teman, kebelakangan ini mungkin juga ya, sosok ini memimpikan kamu. Seperti itu. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan satu kartu dari pihak kalian pula ya. Dan apa yang sangat diinginkan hatimu terhadapnya saat ini. Seseorang yang jujur mencintai kamu. Apa yang kamu inginkan dari dia? Wow, teman-teman, ini kamu lihat ya. Sudahlah kamu sangat kuat di sini. Kemunculan kartu strength sekali lagi. Maka di sini teman-teman, mungkin zodiak daripada kalian yang menonton kebanyakannya menarik zodiak Leo ya. Sementara zodiak dari pihaknya dia itu mungkin menarik Sagittarius ataupun seorang Gemini. Teman-teman perlu melihat Sun Moon Rising-nya, tetapi di pihak kalian ini confirm teman-teman ya, lebih ke arah zodiak Leo. Teman-teman, kamu di sini seperti sudah sangat bertahan dan bersabar dengan sikapnya. Seperti kamu menanti sesuatu ya. Mungkin menantikan sebuah kepastian, menantikan sebuah jawapan. Tetapi teman-teman pada waktu yang sama, walaupun kamu sudah sabar menanti akan sebuah kepastian atau jawapan itu, tetapi kamu juga tidak mahu terlihat seperti terlalu terlihat menanti atau mengejarnya. Walaupun sebenarnya kamu memiliki harapan yang sangat besar di hati terhadap sosok ini. Bahkan cinta kamu terhadapnya ini kuat banget ya guys. Maka teman-teman, saya merasakan walaupun harapan di hati kamu sangat besar ya terhadap orang ini, kamu tetap bertahan dan bersabar dengan sikapnya. Tetapi pada waktu yang sama, in order to control the situation, agar sesuatu itu di bawah kendali kamu, kamu seperti terlihat kuat dan tidak mahu terlihat terlalu mengejarnya. Seperti kamu yang bertahan, menahan diri ya. Seperti itu. Okey teman-teman, dan apa yang kamu inginkan darinya, saya merasakan kamu benar-benar menginginkan cinta sejati. Maka ini menjelaskan mengapa kamu bertahan seperti ini. Okey teman-teman, under the deck di sini kemunculan kartu The Fool. Nah ini teman-teman, menggambarkan energi yang boleh dikatakan agak beresiko, cinta yang cukup seru, beberapa di antara kalian. Nah ini bukan sekadar energi orang lama ya. Kemunculan The Fool menggambarkan cinta baru. Kamu sesuaikan. Dan juga ada juga cinta yang sudah dilepaskan. 3 energi yang berbeda ya. Cinta baru, cinta lama, dan cinta yang sudah dilepaskan. Maka teman-teman dengan kemunculan The Fool, seseorang ini mulai merasakan dirinya seperti The Fool kerana sudah tidak berhasil ya membuatkan kamu memahami isi hati sesungguhnya dia. Maka teman-teman, saya menangkap beberapa di antara dia ini ingin mengambil resiko untuk kembali bersamamu dan ingin kamu tahu dan ingin memulai segala sesuatu yang baru. Nah ini teman-teman, beberapa di antara kalian di sini mungkin terlibat dengan hubungan yang agak beresiko ya. Itu kamu sesuaikan. Okey teman-teman, di sini menarik zodiak Aquarius. Tidak mengapa, kita akan bacakan zodiak-zodiaknya nanti ya. Okey teman-teman, kita lanjutkan dan kita cuba lihatkan di sini seperti apa ciri-ciri dia. Seseorang yang ingin meluahkan isi hati sebenarnya kepada kamu, tetapi mungkin gagal melakukan itu ya. Seseorang yang jujur mencintaimu dan benar-benar ingin kamu memahami sesuatu. Okey teman-teman, seseorang ini adalah unplug. Okey. Tulisannya sangat kecil ya teman-teman. Saya menangkap seseorang yang detik ini seperti sedang cukup santai dan menunggu sesuatu ya. Teman-teman, mungkin orang ini menunggu sesuatu di rumahnya dan saya menangkap gambaran seperti energinya yang tidak terfokuskan. Di sini teman-teman ya, saya menangkap energi seseorang yang seolah-olah meninggalkan apapun yang sedang dia kerjakannya. Mungkin dia sibuk dengan sesuatu, tetapi dia meninggalkan kerja-kerja itu kerana fokusnya sudah tidak terarahkan. Saya menangkap gambaran dia membuka pintu untuk menghirup udara yang segar kerana ada sesuatu yang mengganggu hati dan pikirannya. Nah ini seperti orang yang sudah bersiap-siap meninggalkan pekerjaannya di belakang untuk keluar dari rumahnya untuk melakukan sesuatu. Teman-teman, apakah mungkin ya
Sosok ini masih lagi memantau kamu, mungkin ingin melihat kamu dari kejauhan. Nah, ini apatah lagi ya, jikalau hubungan yang melibatkan jiran tetangga. Teman-teman buka pintu untuk melihat ya, mungkin tidak terlalu jauh untuk memantau kamu. Seperti itu ya. Tetapi saya menangkap gambaran seseorang ini energinya sedang tidak terfokuskan. Apapun yang sedang dikerjakannya, teman-teman dia seperti membiarkan kerja itu seperti itu saja ya. Seolah-olah gagal fokus dan ingin melakukan sesuatu di luar rumah. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Authenticity. Okey teman-teman, ini berbicara mengenai jikalau dilihatkan kepada gambar-gambarnya, sosok ini sosok yang menjadi dirinya sendiri. Tidak takut untuk menjadi dirinya sendiri, entah kamu suka ataupun tidak, tetapi dia tetap nyaman dengan dirinya sendiri. Teman-teman, ini orang yang seperti tidak takut ya untuk memperlihatkan sisi kerentanannya. Beberapa di antara dia ini mungkin orang yang hadir daripada lingkungan pertemanan kamu sendiri ya. Nah, ini teman-teman satu komunitas, satu tempat kerja, mungkin rakan-rakan kamu. Dan saya menangkapkan seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang berubah di sini. Nah, kupu-kupu ini menggambarkan transformasi. Maka teman-teman, apakah mungkin ya saat ini seseorang ini ingin memperbaharui hubungan kalian? Nah, ini teman-teman saya tidak akan menutup kemungkinan ya. Mungkin juga menarik sahabat baik kamu sendiri, your best buddies, your best friend ya, seperti itu. Okey teman-teman, seseorang yang selalu merefleksikan diri. Ciri-ciri seseorang yang selalu belajar dari kesilapannya dan selalu merefleksikan diri. Nah, ini seperti kartu The Hermit, banyak introspeksi diri dan orang yang belajar dari kesilapannya. Teman-teman, saat ini entah apa yang terjadi di antara kamu dan dia ya, terlepas daripada apapun yang sudah terjadi, membuatkan dia selalu merefleksikan dirinya. Di mana salah silapnya, apa yang sudah dia lakukan, apa yang tidak dia lakukan, dan dia seolah-olah merenung sesuatu ya. Beberapa di antara dia, nah ini tidak ada kebetulannya, kebelakangan ini selalu menatap cermin ini. Teman-teman, saya tidak tahu apakah dia ini orang yang kurang percaya diri ya. Mungkin merasakan dia ini tidak cukup baik untuk kamu, tidak cukup cantik, tidak cukup tampan. Apakah dia ini merasakan dirinya semakin tua, seperti itu ya. Nah, contohnya, jikalau dia mungkin merasakan perubahan sikap kamu, kamu yang mungkin berubah hati, maka teman-teman kebelakangan ini, dia selalu merenung ke arah cermin ini ya, untuk melihatkan apakah dia masih lagi dari segi penampilannya, apakah dia masih cantik, masih tampan, tetapi mengapa kamu mulai tawar hati atau berubah hati? Mungkin sikap kamu yang mulai berubah, yang membuatkan dia selalu merenung ke dalam cermin ini. Nah, itu juga bisa ya teman-teman. Okey teman-teman, kita lihat lagi. Kemunculan shapeshifter menggambarkan energi seseorang yang boleh dikatakan dia ini orang yang selalu berubah-ubah teman-teman ya. Maka selalu membuatkan kamu terpaksa guessing ya, menebak-nebak. Dan dari sisi lainnya, saya menangkap seseorang yang sangat pintar dan sangat pintar untuk beradaptasi. Walaupun dia ini sering berubah-ubah, orangnya sangat fleksibel dan sangat baik ya dari segi beradaptasi, mampu untuk beradaptasi di semua level seperti itu ya. Nah, ini teman-teman beberapa di antara dia ini, saya menangkap seseorang yang mungkin sangat menyukai warna hijau atau warna merah. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain, beberapa di antara mereka ini baik seorang wanita ataupun seorang pria. Nah, teman-teman mempunyai bakat menyanyi, memainkan alat muzik. Di gambar ini memperlihatkan seorang gadis yang sedang bermain gitar. Teman-teman, mungkin dia pandai main gitar ya. Nah, baik dia seorang perempuan, pria, pandai main gitar ataupun berbakat untuk memainkan beberapa alat muzik yang lain ya. Orang yang berjiwa seni, mungkin orang yang sempat merakam lagunya sendiri, orang yang selalu berlatih vokal, entah ini dia ataupun kamu yang sangat berbakat dalam bidang nyanyian. Nah, ini teman-teman, beberapa yang lain mungkin sangat suka mengenakan warna putih ya, hijau, merah dan putih. Teman-teman, kamu sesuaikan.
Dengan kemunculan seseorang yang bermain gitar di sini, teman-teman, mungkin beberapa di antara dia dan kamu sempat sharing lagu ya, atau mendedikasikan lagu. Okey teman-teman, berbicara mengenai lagu, kemunculan perkataan song. Nah, mungkin ada lagu-lagu tertentu yang didedikasikan kepadamu, yang kamu dedikasikan kepadanya, yang sangat bermakna di hatinya. Teman-teman, lagu itu masih lagi diputarkan dan memori ini tidak bisa memisahkan kalian berdua. Nah, jikalau ada muzik yang berjalan, ini kan berbicara mengenai lagu dan irama yang tidak mungkin akan memisahkan kamu dan dia. Teman-teman, saya menangkap gambarannya. Orang yang selalu humming bersenandung lagu-lagu kalian, atau setiap kali dia bersenandung, dia akan mengingati kamu. Nah, ini teman-teman, baik seseorang yang suka menyanyi atau mempunyai bakat dalam bidang nyanyian. Sukakan muzik, sukakan arts, berjiwa seni, orang yang cukup berbakat, pintar untuk beradaptasi. Okey teman-teman, anda dedak di sini, tetapi malangnya, nah, di sini teman-teman, ada beberapa di antara kalian hubungan yang sudah dilepaskan. Entah ini entah ini diputuskan sepihak, entah kamu pergi begitu sahaja, atau dia yang melepaskan kamu di hubungan ini. Kamu sesuaikan, atau mungkin ada yang baru putus kebelakangan ini ya. Baru-baru ini mungkin ada yang baru putus seperti itu ya. Maka teman-teman, kamu sesuaikan. Dengan kemunculan gambar burung ya di kartu ini, saya sempat merasakan keresahan hatinya. Teman-teman, mungkin ada orang yang ingin mengabari kamu, tetapi teman-teman mungkin dia agak takut ya, seperti itu. Baik teman-teman, saya akan gunakan kartu tarot ini sekali lagi ya. Di sini ada zodiak Aquarius. Okey teman-teman, kita lihatkan ya. Tetapi apa yang sebenarnya menyebabkan dia gagal menyampaikan isi hatinya secara jujur sebelumnya? Kita lihatkan ya. Apa yang menyebabkan dia gagal untuk menyampaikan isi hatinya yang sebenarnya sebelumnya? Kita lihatkan ya. Mengapa sosok ini seperti memendam sesuatu dan tidak bersikap jujur kepada kamu ya? Okey teman-teman, Nine of Pentacles. Dia merasakan mungkin ya, beberapa di antara kalian yang menonton belum siap untuk menerimanya. Atau teman-teman, kerana mungkin kamu di sini seorang wanita, pria yang sangat fokus ke arah pekerjaan. Dia merasa kamu ini cukup mandiri, kamu berkecukupan, dan kamu orang yang seperti tidak mengandalkan orang lain. Segala sesuatu yang ingin kamu dapatkan, itu bisa kamu dapatkan tanpa bantuan orang lain. Maka sisi kemandirian kamu membuatkan dia merasakan agak being challenged ya, untuk mendekati kamu. Itu seperti sebuah tantangan. Apakah kamu akan menerima cintanya? Nah, apatah lagi ya, jikalau beberapa di antara kalian yang menonton hari ini, kondisi keuangan kamu di atasnya, maka membuatkan dia merasakan entah kamu hanya menganggapnya sebagai teman atau akan menerimanya lebih dari itu. Tetapi teman-teman, perasaannya ke kamu berbicara mengenai Nine of Pentacles. Nah, ini perasaan yang luar biasa ya. Tetapi teman-teman, mungkin dia merasakan kamu ini sosok yang sangat kuat, sosok yang sangat mandiri, dan menyulitkan situasi hatinya untuk berterus terang dengan kamu di sini ya. Beberapa yang lain mungkin merasakan kerana kamu di sini selalu memberikan energi seperti kalian berdua adalah teman. Maka itu akan menyulitkan dia untuk mengekspresikan perasaannya yang sebenarnya. Okey teman-teman, nah kartu The Fool ini muncul lagi ya. Saya menangkap seperti mungkin dia sempat merasakan di saat dia serius kepada kamu, mungkin kamu belum terlalu serius. Nah, ini mungkin juga kebalikannya, maka membuatkan dia seperti terombang-ambing untuk memberitahu kamu hasrat di hatinya. Energi kedua teman-teman, ini melibatkan hubungan yang beresiko. Maka sudah pasti ya, jikalau melibatkan hubungan yang beresiko, seseorang yang mungkin pernah mengecewakan kamu, apapun itu, maka ini membuatkan dia agak sulit untuk mengungkapkan kata-kata yang sebenar, kata-kata yang sesungguhnya dari hatinya. Okey teman-teman, kemunculan The High Priestess. Wow, ini seperti seseorang yang sebenarnya mencintai kamu dalam diam. Teman-teman, orang ini masih lagi mempelajari kamu. Maka dia memperhatikannya,
Apakah ini momen yang tepat untuk dia benar-benar memberitahu kamu, atau dia takut ya jikalau terlalu cepat memberitahu kamu yang dia sangat mencintaimu, itu akan merosakkan persahabatan di antara kalian. Yang lain teman-teman, saya sempat merasakan ini mungkin melibatkan cinta terlarang, cinta sembunyi-sembunyi, cinta diam-diam. Maka teman-teman, perasaan itu tidak bisa terlalu diekspresikan. Seperti itu ya, kerana dia dan kamu dua-duanya tahu perbezaan di antara kamu dan dia. Maka masing-masing tahu bahawa tidak boleh terlalu mengekspresikan secara jujur, kerana ini seperti menjaga situasi hubungan kalian ya. Itu yang saya rasakan dari kartu The High Priestess ini. Seperti tidak boleh bertindak sembarangan. Itu yang saya rasakan. Okey teman-teman, kita lihat lagi. Apa yang menyebabkan dia gagal menyampaikan isi hatinya yang sebenarnya sebelumnya? Wow, ini teman-teman mungkin ada keterlibatan pilihannya. Entah ini dari pihaknya dia, atau ini dari pihaknya kamu, atau kedua-duanya. Teman-teman, jikalau masing-masing belum siap, maka sudah pasti ya, walaupun ada perasaan suka, ada perasaan cinta, teman-teman, saya tidak tahu ya, jikalau dipandang ke arah kartu dari sisinya, kartu dari sisi kamu, ini lebih mengindikasikan dari sisinya. Teman-teman, ada hal yang perlu dia settle ya, perlu diselesaikan. Nah, ini mungkin berkaitan dengan orang masa lalunya. Jikalau ada keterlibatan orang masa lalunya, maka teman-teman, agak sulit untuk dia berbicara secara jujur di saat dia sedar dia sangat jujur dan sangat mencintaimu. Dia perlu menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan masa lalunya. Dan ini nampaknya teman-teman dilakukan diam-diam. Walaupun orang ini mungkin terlihat cuek ya, terlihat seperti bermain-main, tidak serius. Tetapi teman-teman, di sebalik semua itu, nah itu kan penampilan luaran. Sambil dia perlu menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan masa lalunya, teman-teman, dalam hatinya dia mencintai kamu. Tetapi dia tidak menunjukkan itu. Nah, kalian berbicara mengenai seorang kaisar. Ini kan sama-sama keras, sama-sama ego. Nah, itu masalahnya. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Apa yang menyebabkan dia gagal menyampaikan isi hatinya sebelumnya? Teman-teman, sebelum ini teman-teman, dia mungkin sempat hancur ya. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya dan dia pernah berada di titik yang paling rendah. Nah, ini mungkin kemusnahan pernikahannya yang lalu ya, mungkin kegagalan hubungan, sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, mungkin kehilangan orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai, sehingga membuatkan dia hancur-hancuran. Maka teman-teman, ini kan perasaan takut sesuatu yang berulang kembali ya. Maka teman-teman, jikalau memang ada pengalaman seperti ini, sudah pasti siapa sahaja ya akan merasa takut walaupun sudah merasakan cinta. Teman-teman, kamu perlu tahu ya, apabila kartu The Tower ini ditempatkan mendampingi The Lovers, dia juga sebenarnya agak kaget di saat menyadari dia jujur mencintai kamu. Mungkin ini terjadi secara mendadak ya, tanpa dia duga. Mungkin dia mencuba menutup pintu hatinya, tetapi berhasil dibuka oleh kamu. Kamu kan sosok yang kuat, mampu menakluki singa ini. Maka kamu mampu untuk menakluki si kaisar ini. Maka teman-teman, dia langsung tidak menduga akan jatuh cinta dengan kamu. Jikalau ini terjadi secara drastis, secara mendadak, wajarlah dia mendiamkan dirinya. Wajarlah dia terlihat cuek, seolah-olah menganggap kamu sebagai teman. Padahal ini kan penampilan luaran, sesuatu yang disembunyikannya. Maka teman-teman, sosok ini sebenarnya menyesal banget ya. Mengapa tidak mengungkapkan kata-kata yang sesungguhnya dari lubuk hatinya ke kamu? Nah, ini teman-teman, kerana ada kehancuran di sini. Orang ini takut segala sesuatu itu akan berulang. Yang kuat itu kamu. Teman-teman, dia di sini seperti lebih kuat dari segi egonya, harga dirinya. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kemunculan Queen of Pentacles. Wow, teman-teman, orang ini benar-benar memuja kamu ya. Selain daripada memuja kamu, dia juga menyadari kamu memiliki standar yang sangat tinggi. Maka ini tidak memudahkan situasinya untuk mengekspresikan perasaannya secara serius. Tetapi dengan kemunculan Queen of Pentacles, sosok ini benar-benar ingin menjadikan kamu miliknya dia. Tetapi teman-teman, di sini ada banyak energi ya. Malangnya, teman-teman, apabila 3 kartu terakhir ini digabungkan,
Teman-teman, dia tidak dapat jujur dengan perasaannya kepada kamu kerana beberapa di antara kalian yang menonton hari ini adalah pasangan orang. Nah, jikalau kamu yang menonton hari ini single, teman-teman, dia memang ingin menjadikan kamu miliknya dia. Tetapi kerana kamu memiliki standard yang sangat tinggi, maka teman-teman, dia perlu berhati-hati dalam mengungkapkan perasaannya kepada kamu. Nah, ini juga berbicara mengenai harga diri, orangnya ego. Kalian perlu pertimbangkan itu ya. Tetapi dari tadi, di saat saya memperhatikan kartu ini, beberapa di antara dia sulit untuk memberitahu kamu secara jujur kerana kamu di sini pasangan orang. Nah, kalian sesuaikan jikalau kamu single di sini. Teman-teman, orang ini orang yang sangat ego, sangat tinggi egonya, dan sebenarnya ada keseriusan untuk menjadikan kamu pasangannya. Tetapi dia tidak mahu terlalu drastis dari segi pendekatannya kepada kamu. Tetapi detik ini teman-teman, seiring berjalannya waktu, dia sangat kecewa banget ya. Mengapa dia perlu memendam segala kata-kata itu kepada dirinya sendiri? Okey teman-teman, under the deck di sini, saya menangkap gambaran seseorang yang akan memulai sesuatu yang baru dengan kamu ya. Mungkin detik ini ada keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang nyata. Dan teman-teman, orang ini ingin membuka lembaran baru, merencanakan sesuatu yang baru, kerana jikalau dia tidak melakukan ini, teman-teman, dia jadi sakit kepala ya, memendamkan kata-katanya di dalam hatinya sehingga tidak bisa tidur malam. Teman-teman, saya menangkap gambaran kamu ini sangat penting di hatinya dia. Maka kerana kamu begitu penting di hatinya, dia benar-benar berhati-hati ya, menjaga kamu, membelai kamu dan tidak mahu kehilanganmu. Maka perlu bersikap jujur akan perasaannya. Sekali lagi teman-teman, beberapa di antara kalian yang menonton hari ini mungkin menarik energi hubungan baru ya, ataupun hubungan pekerjaan. Entah ini rakan sekerja kamu, rakan bisnes kamu, seperti itu ya. Atau mungkin orang yang pernah menaburkan uang ya untuk membantu kamu, memberikan modal ke arah perniagaan kamu, sesuatu yang sedang kamu usahakan. Seperti itu ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita hari ini. Wow, teman-teman, di sini ada double Leo, Aries, double Aries, double Leo, dua Aries, Gemini, Aquarius dan juga zodiak Cancer. Teman-teman, zodiak-zodiak ini adalah zodiak yang sangat mendominasi ya. Dan juga zodiak Scorpio, teman-teman. Itu juga sangat mendominasi ya. Kita lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang lainnya. Baik teman-teman, di sini kemunculan zodiak Taurus, Pisces, Virgo, Aries, Leo, Libra, Capricorn, Sagittarius dan juga under the deck di sini zodiak Cancer teman-teman ya. Perhatikan zodiak yang berdampingan ya guys. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini apa yang dia ingin kamu pahami saat ini. Teman-teman, jikalau mungkin ada sesuatu yang belum diselesaikan ya, atau belum dijelaskan, mungkin ada kesalahpahaman yang belum dileraikan, maka teman-teman, apatah lagi jikalau kalian membatasi komunikasi ya, maka apa yang dia ingin kamu pahami saat ini? Kita lihatkan dari kartu ini ya. Twin Flames. Teman-teman, ini seperti kartu The Mirror tadi ya. Mungkin beberapa di antara kalian, ini hubungan yang memang banyak tantangannya. Teman-teman, apabila menarik energi Twin Flames, memang selalu ada pertikaian, pertengkaran, kesalahpahaman. Maka teman-teman, dia ingin kamu tahu, ini akan bisa terjadi. Seperti ini akan selalu berulang-ulang kerana menarik energi Twin Flames. Maka teman-teman, janganlah biarkan pertengkaran-pertengkaran ini memisahkan kamu dan dia. Nah, kerana energi Twin Flames ini selalunya memang energi yang akan sangat menantang ya, menurut saya. Maka teman-teman, saya merasakan seseorang ini, merasakan kamu ini seperti mirror images ya, kepada si dia. Seperti kamu ini bayangan dia. Entah mengapa ya, daripada hati saya hari ini, saya merasakan seseorang ini tidak mahu kamu terlalu ambil hati ya, dengan apapun yang sudah terjadi, dan begitu juga dengan dirinya. Jangan berkecil hati dengan apapun yang sudah dia lakukan, dan dia juga tidak akan berkecil hati dengan apapun yang sudah kamu katakan. Nah, ini seperti energi
Sudah pasti teman-temannya hal-hal seperti ini akan terjadi dalam sebuah hubungan. Itu yang saya rasakan apabila memegang kartu ini ya. Under the deck teman-teman, apa lagi yang dia ingin kamu pahami? Wow teman-teman, saya menangkap gambaran seperti secara perlahan-lahan, secara berperingkat. Kesabaran kamu akan seperti terbayarkan ya. Saya menangkap gambaran seseorang ini akan bergerak ke arah kamu, datang mencari kamu dan akan menyelesaikan isu-isu di antara kalian. Nah, ini teman-teman khususnya jika melibatkan hubungan jarak jauh ya, long distance relationship. Teman-teman, orang ini ingin kamu tetap bertahan, bersabar dalam menjalankan hubungan jarak jauh ini. Kerana teman-teman walaupun perlahan itu kan pasti. Teman-teman, saya menangkap gambarannya apabila dia ini selalu menunda-nunda kamu, dia ingin kamu tahu. Walaupun selalu menunda-nunda kamu, membuat kamu ternanti-nanti, teman-teman dia akan datang mencarimu. Saya menangkap ini pergerakan yang sangat perlahan, tetapi pasti ya, kamu seolah-olah akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Maka teman-teman dia ingin kamu continue ya untuk bersabar dan cuba bertahan. Nah ini teman-teman mungkin selalu berlaku pertengkaran di antara kalian berdua ya. Maka kita lihatkan. Seseorang yang ingin kamu mengetahui pesan-pesan yang sesungguhnya dari lubuk hatinya. Teman-teman kita dengarkan apa yang ingin dia sampaikan sebenarnya yang tidak dia sampaikan sebelumnya. I know you prioritize your child, but so do I. Wah ini teman-teman ini sangat khusus bagi kalian yang entah seorang single parents ya, seorang janda atau duda, seseorang yang sudah ada anak. Teman-teman dia tahu kamu ini ibu yang sangat baik, bapa yang sangat baik, yang sangat mengutamakan anakmu. Teman-teman dia ingin kamu tahu. Sekuat-kuat kamu memprioritaskan anak kamu, mengutamakan anakmu, begitu juga dengan dia. Nah ini teman-teman mungkin juga menarik energi seorang janda atau duda yang ada anak, atau teman-teman dia sangat menyayangi anak kamu. Maka teman-teman walaupun dia tahu ya, kamu sangat mengutamakan anakmu, nah ini mungkin ada pertengkaran yang boleh disabitkan dengan isu anak. Kerana anak itu mungkin sempat diabaikan, tidak diutamakan, teman-teman dia ingin kamu tahu, sebanyak mana kamu menyayangi anakmu, sebanyak itu juga dia menyayangi kamu dan anakmu. Nah, teman-teman mungkin ada pertikaian ya, pertengkaran yang melibatkan anak di sini. Okey teman-teman, I know you are very disappointed and devastated because of me. Beberapa di antara dia ingin kamu tahu ya, kerana sikapnya yang gagal untuk bersikap jujur akan perasaan sejatinya kepada kamu, kamu sangat kecewa di sini. Bahkan kamu hancur-hancuran kerana sikapnya yang tidak berterus terang. Mungkin masih lagi memendam perasaan, masih lagi memilih untuk mendiamkan, padahal dia benar-benar mencintai kamu. I often portray the image of someone who has lots of friends, but in reality, I don't have anyone. Teman-teman, dia selalu menampilkannya seperti seseorang yang mempunyai ramai teman-teman, ramai kawan-kawan, tetapi apa yang tidak kamu tahu, teman-teman dia lagi sendiri. Nah ini mungkinnya kamu selalu bertemu dengannya di keramaian. Tetapi apa yang tidak kamu tahu, orang ini banyak menghabiskan waktu seorang diri. Detik ini teman-teman terlepas daripada apapun yang sudah terjadi di antara kalian berdua, dia ingin kamu tahu, dia lagi sendiri. Okey teman-teman, I really like you but you already have a partner. Nah ini yang cuba saya tekankan tadi ya. Teman-teman, kerana sebahagian kecil daripada kalian yang menonton memang sudah ada partnernya. Entah sudah ada kekasih, sudah ada pasangan. Maka teman-teman, walaupun sosok ini jujur mencintai kamu, kan sulit untuk mengungkapkan kata-kata itu apabila dia mengetahui kamu sudah berpunya. Teman-teman, dia juga takut ya, kerana kamu di sini, dia tidak dapat menebak apakah kamu menganggapnya seperti seorang teman, seorang sahabat yang baik atau lebih dari itu. Maka teman-teman, jikalau kamu di sini sudah berpunya, sudah ada kekasih, itu akan menyulitkan situasinya untuk bersikap jujur dengan kamu. Nah, teman-teman ini juga mungkin energi kebalikannya, jikalau dia di sini yang sudah ada pasangan, seperti itu ya. I don't see you anymore. Wow, ini teman-teman seperti sosok yang ingin menekankan kebelakangan ini. Mungkin dia mencari kamu di merata tempat. Mencari kamu di mana-mana, keluar dari rumahnya.
tetapi tidak melihat kamu. Nah, itu seperti gambar unplug tadi ya. Orang yang membuka pintu, nah mungkin melibatkan jiran tetangga, tetapi tidak lagi melihat kamu. Nah, ini teman-teman, orang yang masih lagi memantau kamu, mencari kamu di merata tempat, tetapi tidak dapat melihat kamu ya. Okey teman-teman, my deepest desire is to marry you and make you mine. Nah, ini yang saya cuba tekankan tadi dari kartu Queen of Pentacles. Teman-teman, kerana kamu mempunyai standard yang sangat tinggi dan sosok ini tidak bermain-main. Dia benar-benar ingin menjadikan kamu pasangan sahnya dia. Nah, ini teman-teman, kemunculan Queen of Pentacles menarik zodiak Virgo ya. Entah kamu yang Virgo atau dia yang Virgo di sini ya, atau sama-sama Virgo seperti itu. Okey teman-teman, even though you thought I wasn't looking, I was waiting to see what you would do next. Teman-teman, di saat kamu merasakan dia tidak mengamatimu, tidak memperhatikan kamu, mungkin sempat mengabaikan kamu, itu yang kamu rasakan. Tetapi sebenarnya dia sedang menantikan untuk melihat. Jikalau dia seperti bersikap acuh tak acuh, tidak lagi memantau kamu, seperti apa respon kamu ke depannya? Dia ingin melihat apa yang kamu akan lakukan selanjutnya. Apakah kamu akan berkeras sepertinya dan tetap bertahan? Nah, ini kan sama-sama keras, sama-sama tidak mahu mengalah, sama-sama keras kepala. Maka teman-teman, di saat kamu merasakan dia tidak melihat kamu, tidak mencari kamu, sebenarnya teman-teman, dia sedang seperti menantikannya untuk melihat apa yang akan kamu lakukan. Okey teman-teman, I see something in you that I wish my partner had. This is crazy. Nah, ini teman-teman khususnya bagi si dia yang sudah ada pasangan. Maka menjelaskan kartu yang pening kepala ini dari sisinya dia ya. Mungkin ada ketakutan kerana dia sudah ada pasangan. Tetapi teman-teman, I see something in you. Dia melihat sesuatu di diri kamu, di mana dia sangat benar-benar berharap ya bahawa pasangannya memiliki kualitas itu. Apabila dia merasakan pasangannya tidak memiliki kualitas seperti kamu, nah ini kan sangat menggila. Teman-teman, dia tahu dia tidak sepatutnya atau seharusnya membandingkan kamu dan kekasih atau pasangannya. Maka ini kondisi yang sangat gila. Kerana teman-teman kan ini ada rasa bersalah di saat mulai membanding-bandingkan kamu dan pasangannya. Maka teman-teman, ini koneksi yang cukup menggila. Jika memang ada koneksi yang sangat menggila seperti ini, teman-teman, sudah pasti ya, agak sulit untuk seseorang yang jujur mencintai kamu mengungkapkan kata-kata yang sesungguhnya dari hatinya. Okey teman-teman, hari ini saya tidak tergerak untuk memberikan kalian tanggal atau angka ya. Kita lihatkan ke arah huruf-huruf nama ini ya. Okey teman-teman, saya ambil saja seperti ini ya. Kita singkirkan. Baik teman-teman, di sini kemunculan huruf Y, T, H, F, P, U, K, G, D, E, Z, L, N, I, A, W, O, X, J. Baiklah teman-teman, bagi menutupi readingan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa komunikasi dan saling pengertian sangatlah penting dalam sebuah hubungan. Kegagalan untuk mengungkapkan kebutuhan kita yang sebenarnya seringkali berujung pada kesalahpahaman yang tidak perlu. Dan ya, hubungan memang membutuhkan kerja keras. Namun, ketika upaya tersebut dicurahkan, cinta pun menjadi tak terbendung. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye. Take good care.